Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Budi Mandala dengan NIM 123330048 dari kelas PKP ARB. Di sini saya akan melakukan simulasi menggunakan heat exchanger. Pertama kita klik new, lalu chemical process, chemical with English units. Di sini kita menggunakan komponen yaitu benzen dan O-toluidin. Lalu kita next. Lalu kita buat simulasinya. Kita menggunakan heater. Lalu kita buat aliran masuknya yaitu benzen masuk dan benzen keluar. Lalu kita next. Kita isi input dari benzen ini. Yaitu temperaturnya 75 derajat Fahrenheit dan pressure-nya 50 PSI dan flow rate-nya 9000 lb per hour itu menggunakan mesh 90.000 sorry. Oke, di sini kita buat mole frag dan benzennya 1. Lalu kita next. Lalu pada heater variabel temperatur dan pressure, yaitu temperaturnya 145 derajat Fahrenheit dan pressure-nya min 10 PSI. Oke, lalu kita next. Lalu kita ke main flow sheet lagi. Kita buat lagi heater di sini. Lalu kita bikin material masuk dan keluarnya. Ini material masuknya itu O-toluidin. Ini keluar juga. Oke, lalu kita next. Pada O-toluidin kita menggunakan temperatur masuk 230 derajat Fahrenheit dan pressure-nya 45 PSI. Lalu total flow-nya menggunakan basisnya mesh dan 100.000 lb per hour. Dan dalam mesh frag-nya
untuk auto within bernilai 1. Lalu next. Kita menggunakan di sini kita pressure menggunakan ini pressure, ini duty, dan yang atas adalah pressure, dimana pressure-nya min 10 PSIA dan duty-nya diambil dari result heater benzene, yaitu heater benzene itu ada di sini. Nih heat duty-nya di sini. 2778483,5. Oke. Lalu kita next. Nah, lalu kita lihat hasilnya di sini. Lalu temperatur, pressure, dan mass flow rate. Lalu kita buat desain speknya. Sini. Pada menu define kita tekan new. Isikan nama variabelnya yaitu total temp. Oke. Kita jadikan stream. Lalu pada reference type-nya kita isi dengan stream var. Streamnya yaitu aliran keluar auto within, itu toll out. Substream adalah mix dan variabelnya adalah temp. Lalu unitnya F. Lalu kita masuk ke menu spek. Pada menu spek isikan speknya yaitu total temp seperti pada awal tadi. Targetnya itu tidak kurang dari 150, yaitu 150 derajat Fahrenheit, dan toleransinya 0,01. Masuk ke vary. Pada vary manipulate variabelnya kita menggunakan tipe stream var. Lalu streamnya aliran masuk auto within, yaitu toll in. Substreamnya mix dan variabelnya adalah mass flow. Unitnya tetap lb per hour. Pada kolom manipulate-nya yaitu lowernya 1. Lowernya 1 dan uppernya yaitu 100.000.
Oke, kolom lain kita biarkan tidak terisi. Lalu kita lakukan run. Oke, setelah itu, setelah hasil sudah didapat, kita lanjut ke main flowsheet. Kita hapus semua design spec dan juga simulasi. Kita hapus semua. Lalu kita reset. Lalu kita masuk ke simulasi headX-nya. Itu kita masukkan headX. Kita buat inputnya, outputnya, input dan output. Oke, ini kita namakan headX. Di sini ada ini benzen masuk dan benzen keluar. Di sini juga ada autoluidin masuk dan di sini autoluidin keluar. Oke, di sini kita next. Oke, pada benzennya kita masukkan seperti yang tadi ya, yang dimana temperaturnya itu 75 derajat Fahrenheit dan pressure-nya 50 psi. Lalu di sini kita mesh 90.000 lb per hour. Masukkan benzen 1. Kita next. Lalu di sini autoluidin yaitu 230 derajat Fahrenheit. Pressure-nya 45 psi. Di sini mesh yaitu 100.000 lb per hour. Sini kita menggunakan autoluidin 1. Kita next. Oke, kita masuk ke specification dari heatX-nya. Yang pertama kita buat multipass. Ini kita multipass. Ini model fidelity-nya adalah shortcut dan ini adalah multipass calculate number of cells. Lalu pada column exchanger specification pilih specification hot stream outlet temperature ya. Oke. Dengan value-nya 150 Fahrenheit. Oke, kita masuk ke U method.
Pada U method ini kita buat konstan U dan kita buat 54,8 BTU per hour SGFTR. Oke, lalu kita next dan kita run ya. Oke, kita lihat resultnya. Result dari HitX. Oke, kita ke HitX thermal result ya. Oke, kita lihat ini ya, hasilnya dari yang kita lakukan. Ini kita screenshot untuk berjaga-jaga. Oke. Lalu kita konversi dimensi heater, convert heater to rigorous. Oke. Pada HitX kita kembali ke HitX ya. Sini di specification tampilkan pilihan shell and tube. Di mode fidelity kita ke shell and tube. Oke. Kemudian convert, ini ada tabel convert to rigorous exchanger. Biarkan isi. Nah, lalu ini tidak usah diapa-apain, lalu kita convert. Tunggu ya, bentar. Oke, setelah ini kita klik size. Oke, dan ini hasil dari simulasi kita. Ini ada ukuran-ukuran tube-nya, shell tube, segala macam. Kita setelah itu kita klik accept design. Kita bisa lihat hasil kita di sini. Oke, di sini hasil kita ya. Ini ada semua, ada shell ID itu, dan juga ada tube length, segalanya ada di sini. Oke, jadi seperti itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.